Indonesia, mulai dari sinetron, film, musik, hingga konten YouTube dan media sosial. Nama-nama artis Indonesia sangat populer di Malaysia, sehingga telinga mereka sudah akrab dengan kosakata dan gaya bahasa Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia yang digunakan di media cenderung lebih baku, jelas, dan konsisten. Hal ini memudahkan orang Malaysia untuk memahami arti kata dan struktur kalimatnya. Sebaliknya, orang Indonesia tidak mendapatkan paparan yang sama terhadap bahasa Melayu Malaysia. Konten Malaysia tidak sebanyak atau sepopuler konten Indonesia di tanah air. Malaysia itu kurang diketahui oleh orang Indo. Cuman tahu dari Upin Ipin, Upin Ipin udah. Pipin ya. Bahkan artis-artis Malaysia jarang ada di Indonesia gitu. Jadi kita tuh nggak denger apa yang dia omong, nggak pernah tahu daily speakingnya orang Malaysia. Tapi artis Indo ada di Malaysia, lagu Indo di Malaysia, sinetron Indo di Malaysia. Benar. Jadi orang Malaysia udah familiar sama bunyinya manusia Indonesia. Iya sih, benar. Ya. Selain itu, bahasa yang digunakan di Malaysia sehari-hari sering berupa campuran dialek dan Menglish yang jauh dari bentuk baku. Faktor lainnya adalah perbedaan kosakata yang bisa sangat signifikan. Beberapa kata dalam bahasa Melayu Malaysia memiliki arti berbeda atau bahkan terdengar asing bagi orang Indonesia. Ini dia 3 kalimat dalam bahasa Malaysia yang pasti bikin orang Indonesia bilang, "Hah?" 1, saat di resto, kalian mau makan di tempat atau bungkus, mereka akan bilang, "Makan ke tapau." Kir, "Hah? Mau makan di sini atau bungkus?" Nah, kalau bahasa Malaysianya, makan ke tapau. Berdua, ini juga biasanya terjadi di tempat makan ya. Mungkin ada aku dengan temanku mau antri bayar dan kasirnya akan bilang gini, "Sekali ke asing." Sekali ke, maksudnya mau bayar barengan, asing itu pisah. Akhirnya mau barengan atau pisah. Nah, kalau di Malaysia, sekali ke asing. Bikin hah nggak tuh? Tibalah saatnya kita akan payment dan barang kita dibungkus. Nanti dia akan tanya, "You nak beg ke tak?" Beg ke tak? Beg di sini ya plastik bag ya. Mau pakai plastik atau tidak? Beg ke tak? Kayak, hah? Misalnya mau pakai plastik bilangnya nak. Kalau nggak mau pakai plastik bilangnya tak nak. Ditambah lagi dengan logat yang lebih cepat dan intonasi yang berbeda, membuat pemahaman menjadi semakin sulit. Sederhananya, orang Malaysia lebih sering mendengar bahasa Indonesia, sementara orang Indonesia jarang terpapar bahasa Melayu Malaysia dalam bentuk yang mudah dipahami. Pada akhirnya, baik bahasa Melayu Malaysia maupun bahasa Indonesia memiliki keunikan masing-masing. Jika bahasa Indonesia unggul dalam keseragaman dan kemudahan pemahaman, maka bahasa Melayu Malaysia menonjol dalam keberagaman dan fleksibilitas. Dan justru dari perbedaan inilah, kita bisa melihat betapa dinamisnya bahasa sebagai bagian dari kehidupan manusia. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia. Guys, ini ada info terkait 3 alasan kenapa Indonesia adalah salah satu negara terbaik di dunia, katanya gitu ya. Dan kita lihat seperti apa infonya ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe channel Dede Kelvin Reaction gitu ya. Ini channel terbaru aku, jadi buat kalian baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe ya. Kalau kalian suka segmen-segmen seperti ini gitu ya, kalian bisa cek sendiri, banyak banget ya yang membahas terkait Indonesia. Pokoknya berita-berita yang lagi viral aja gitu ya. Kalian bisa cek di channel beranda aku guys ya, aku bahas apa aja gitu ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya, kita reaction ya. Ada beberapa info lagi yang harus kita lihat dan komentar. Seperti biasa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, pendapat atau reaction kalian. Kita lihat bareng-bareng guys. 3 alasan kenapa Indonesia adalah salah satu negara terbaik di dunia. Nomor 1, makanan Indonesia. Contohnya rendang, sate, Rendang, goreng, sate. nasi goreng, enak banget. Nomor 2, keberagaman Indonesia. Lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, dan semuanya satu negara. Tapi nomor 3, ini yang paling bikin aku kagum, yaitu alam Indonesia. Pantai, gunung, sawah, hutan, laut. Jujur negara mana yang punya semuanya? Indonesia. Indonesia asik. Boleh aja cinta 3 Indonesia. perbedaan bahasa Indonesia yang Tuh, 3 bahasa Indonesia yang artinya beda di bahasa Malaysia. memiliki arti yang lain di bahasa Malaysia. Let's go! Hati-hati sama nomor 3 ya. Nomor 1, kocak. Kocak memiliki arti lucu di bahasa Indonesia. Kocak. Banget sih lo jadi orang ya kan? Tapi kalau ngomong sama orang Malaysia, especially sama orang Kelantan, hati-hati lo soalnya artinya 18 tahun ke atas. Jangan ada yang artiin ya. Nomor 2, punggung. Punggung di Indonesia artinya ini loh. Ini di Malaysia kan badan belakang. Tapi kalau di Malaysia punggung itu ini loh say. Ya kan yang montok ini ya kan? Nomor 3. Waduh, mari. Batuk Pak Haji, minum ini. Nih gue sering minum nih SKV nih. Enak Aduh, banget, promo. melegakan. Kan bahaya say. Terus rasanya masing kayak anak manja. Sopan nih. Dua bahasa Malaysia yang sampai sekarang aku nggak paham apa artinya. Yang pertama bingai. Bingai lah kau Bel. Makasih bang. Sebab aku nggak paham apa artinya.
Yang Bingai. kedua yaitu AB. Pernah satu hari aku makan di kedai Tom Yum dan abang tu nanya, "Be, nama dia apa, Be?" Lepas tu bilang, "AB." Nama saya Nabil, bang. Maaf, B itu panggilan nama atau teman apa gimana? Gua nggak tahu, Cok. Sumpah, gua nggak tahu. Aku nggak tahu AB Cen. Ya, teman-temanku di Indonesia, macam mana Apa nih? Rakyat Malaysia mulai terpengaruh bahasa gaul Indonesia, siap dimasukkan dalam kamus katanya. sebutannya ini? WK. Wah, kakak. Waka, waka, 7 perkataan atau slang gitu. Yang pertama, ortu. Saya pun confused. Ortu ni apa maksud dia? Bila diselidik, rupanya ortu adalah satu sikatan di Indonesia yang bermaksud orang tua. Yang kedua, ponakan ataupun keponakan. Ini adalah perkataan yang paling banyak dalam ruangan komen. I was guessing mungkin maksudnya anak saudara. Ternyata betul. Ponakan bermaksud anak saudara atau anak buah. Yang ketiga, gede. Gede bermaksud besar. Contohnya komen dia punya sepupunya sudah Gede kali ya, gede. gede bermaksud sepupunya sudah besar-besar. Yang seterusnya, THR atau dalam bahasa Indonesia sebutannya THR. Kalau THR, jadi ikutan kan? THR gitu ya, THR. salah maaf ya. THR ni apa? Sebab kalau di Malaysia dulu pernah ada satu radio station yang bernama THR. So bila saya buat research, rupanya singkatan untuk tunjangan. Tuh guys ya. Nah, kita lihat lagi ada apa lagi guys. Kalau orang Malaysia bilang kocak itu maknanya bergoyang atau Bergoyang. Tapi kalau orang Indonesia cakap kocak tu itu lucu banget atau kelakar, buat orang-orang ketawa. berarti kalau orang Malaysia itu bilang berkocak itu air bergoncang. Air bergoncang. Lidah belacan, belajar bercakap bahasa Indonesia. Malaysia tutup mata. Tapi kalau orang Indonesia bercakap kocak lu, itu arti dia lucu banget kamu. Tak Tuh, cocok si lidah belacan, tak pantas ngomong macam gitu. tuh tak pantas ngomong macam itu. Satu hal yang ngebedain Indonesia dengan Malaysia. Kalau misalnya toilet di Indonesia kan ya udah gitu kan, apalagi yang coba berdiri cuma gitu kan. Nah kalau di sini enggak, lu bisa pipis nih sambil Netflix. Nah ini lagi mati nih, belum dibayar nih Netflix tuh. Jadi lu pipis sambil nonton manis. Bahasa dari Malaysia bikin aku Baru tahu ada di tempat kayak gituan ada TV begitu. Emang itunya lama banget gitu ya. ngakak sendiri. Cobalah dan simak ya, coba tidak. Mau bilang belok kiri belok kanan, mereka bilang pusing kiri pusing kanan, Pusing-pusing. pusing dulu. Terus mau bilang security, mereka bilang penunggu maling. Itu ada benarnya juga ya. Berarti security-nya itu menunggu maling. Terus kalau bilang pocong atau hantu, mereka bilang apa? Tahu nggak apa dia yang dibilang? Hantu bungkus. Ada bungkus pocong, ada bungkus. Guys, Hantunya one of the big dibungkus gitu ya. differences between Antara orang Malaysians Malaysia and dan orang Indonesia adalah Indonesians ini. Hah? is this. Now, I'm not going to come out here and Nah, aku nggak akan slag tampil di sini Malaysia. juga. In fact, I've had a lovely week. There are some things in Malaysia that they do way better than Indonesia. Obviously, roads, it's more peaceful, it's more organized, all that boring stuff. But there's one thing that Malaysian customer service, I will say, is not doing as well as Indonesian customer service in, and that is this. Whether you're a waitress, a customs official, you're working in immigration, you're working at a restaurant, you're attending to a customer's need, you're a taxi driver, you're a Grab driver or whatnot, Malay use the word senyum, Indonesia use the word senyum, and the Indonesian senyum is way more present in customer service interactions. And that's not saying I haven't had some great customer service in Malaysia. I mean, I have. But it's very common for me to go, wait, what? Where's the smiles? Why are you being a bit rude? Like, what's this? I just think in general, Indonesian customer service is just awesome. It's friendly all the time, everywhere. Gimana guys? Jadi ketika itu tidak terjadi pada And so when that doesn't happen to you, it's a super standout thing for me to feel. I wonder why. Anyway, comment below. Tell me what you think. And do you love my new shirt? Gimana guys? Ya, itu tanggapan dari Om Bule ya ketika berada di Indonesia. Katanya pelayanannya
lebih ramah gitu, mudah senyum gitu, murah senyum gitu ya. Nah, mungkin kalian punya komentar atau reaction seperti biasa ya. Beritanya tadi, info-infonya, kalian bisa tulis di kolom komentar reaction atau pendapat kalian gitu guys ya. Sekian infonya, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe channel Dede Kelvin Reaction ya. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.